Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Effendi dengan NIM S1F1212023. Program Studi Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen infrastruktur. Nah, berbicara tentang manajemen, maka hal krusial yang harus kita pahami adalah bagaimana cara untuk mengatur atau mengelola suatu sumber daya atau potensi. Nah, kemudian untuk berbicara tentang infrastruktur, maka infrastruktur ini merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas lain yang dibutuhkan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, secara lebih spesifik, infrastruktur ini didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas pihak yang dikembangkan akan dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air bersih, kemudian tenaga listrik, kemudian pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Nah, jadi sistem infrastruktur ini sebenarnya merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, dalam definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Nah, jadi berdasarkan pengertian tadi, sebenarnya infrastruktur ini luas. Dia membahas tentang segala aspek-aspek sosial dan ekonomi untuk menunjangnya. Seperti kayak tadi saya sebutkan, transportasi, pengairan, drainase, dan bangunan-bangunan dan fasilitas umum lainnya. Nah, kemudian yang saya akan bahas adalah tentang grand infrastruktur. Nah, jadi grand infrastruktur ini adalah konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur yang ramah lingkungan. Nah, infrastruktur yang ramah lingkungan itu artinya infrastruktur tersebut itu tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu siklus alami material-material di lingkungan. Nah, prinsip penggunaan infrastruktur berwawasan lingkungan adalah membangun dan menggunakan infrastruktur yang ramah lingkungan demi mengurangi dampak negatif dari pemanasan global. Nah, maka secara tidak langsung penggunaan infrastruktur yang ramah lingkungan dapat menyelamatkan kehidupan di bumi. Nah, jadi ada beberapa konsep yang menjadi dasar infrastruktur berwawasan lingkungan itu baik. Yang pertama, tidak mencemari lingkungan tentunya. Kemudian yang kedua adalah mendukung siklus alami unsur di alam, dan yang ketiga aman dan tertib. Dalam artian di sini cantik dan menyenangkan. Jadi dalam konsep yang ramah lingkungan ini, dia itu bersifat ekonomis karena dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dengan modal yang kecil dan bersifat sustainable atau berkelanjutan. Nah, jadi ada tujuan dari perencanaan pembangunan berbasis lingkungan ini, yaitu tujuannya adalah tersedianya infrastruktur atau fasilitas-fasilitas lingkungan yang memadai pada semua pemukiman. Nah, selain itu dapat meningkatkan kualitas hidup, peningkatan produktivitas, perbaikan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan investasi serta kesehatan yang tidak besar. Nah, kompleksivitas pembangunan melahirkan aneka pro dan kontra dalam masyarakat. Artinya, kolaborasi dampak pembangunan biasanya melahirkan dua temperamen. Yang pertama, pembangunan akan menghasilkan output yang bersifat positif. Nah, yang secara langsung ini secara langsung tidak berpengaruh pada perubahan kualitas hidup. Dan yang kedua adalah akan menimbulkan dampak negatif yang tidak menguntungkan seperti berdirinya industri kimia. Nah, di satu sisi bermanfaat untuk menunjang kualitas hidup manusia, namun limbah
industri tersebut menjadi problem bagi lingkungan hidup. Nah, lambatnya reaksi pemerintah dan kepadatan penduduk tinggi, urbanisasi juga merupakan salah satu kendala dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan ini. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi marginalisasi pengelolaan lingkungan hidup, yaitu adalah kerumitan masalah lingkungan dan penegakan hukumnya. Jadi faktor pertama itu berupa kerumitan masalah lingkungan di Indonesia, dicirikan oleh jumlah penduduk yang tinggi, dengan penyebaran yang tidak merata, adanya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Nah, ini membuat sebagian besar penduduk sulit memahami konsep pelestarian lingkungan hidup. Kemudian faktor kedua itu disebabkan kurangnya koordinasi dan integrasi pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tujuan dan sasaran program pembangunan nasional baik antara daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas. Kemudian faktor yang ketiga yaitu terbatasnya mandat kelembagaan. Dalam artian apabila masalah pengelolaan lingkungan hidup belum terinternalisasikan di semua bidang, maka masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akan terus timbul dan muncul. Untuk mengatasinya, masalah mandat lembaga lingkungan perlu dipertegas dengan kewenangan penuh dari pemerintah yang didukung dengan alokasi dan sumber daya manusia yang memadai, serta struktur organisasi yang lebih solid. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang komponen-komponen infrastruktur. Jadi, secara garis besar infrastruktur ini sebenarnya dikelompokkan menjadi 13 kategori yang meliputi pertama sistem penyediaan air waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air atau treatment plant. Kemudian yang kedua itu sistem pengelolaan air limbah. Misalnya ada pengumpul, pengolahan, kemudian pembuangan serta daur ulang dari sistem air limbah itu agar aman di mata lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas pengelolaan limbah padat. Dan yang keempat, fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi. Ini sangat penting dalam sistem infrastruktur perkotaan. Karena apabila jaringan pengendalian banjir seperti drainase misalnya bisa dipengaruhi oleh menumpuk sistem persampahan yang kurang baik, sehingga membuat saluran-saluran di jaringan irigasi ini dapat tersumbat dan air meluap pada saat musim hujan. Nah, kemudian yang kelima adalah fasilitas lintas air dan navigasi. Keenam, fasilitas transportasi. Nah, dalam fasilitas transportasi itu menyangkut beberapa hal yang seperti jalan, rel, bandar udara, termasuk juga di dalamnya adalah tanda-tanda lalu lintas dan fasilitas pengontrol. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sistem transit publik. Dan yang kedelapan, sistem kelistrikan. Ini sistem kelistrikan seperti PLN membahas tentang produksi dan distribusinya ke masyarakat. Kemudian yang kesembilan adalah fasilitas gas alam. Ke-10, gedung publik seperti sekolah, rumah sakit. Ke-11 adalah fasilitas perumahan publik. 12 adalah taman kota sebagai daerah resapan tempat bermain termasuk stadion. Dan ketiga adalah infrastruktur komunikasi. Nah, jadi dari ke-13 kategori ini banyak infrastruktur yang kaitannya lebih erat pada keteknik sivilan. Nah, 13 kategori itu dapat lebih diperkecil sebenarnya dengan pengelompokan. Yang pertama itu grup transportasi seperti jalan, jalan raya dan jembatan. Kemudian kedua, grup layanan transportasi seperti transit, bandara, pelabuhan. Kemudian yang tiga, grup komunikasi. Dan keempat tadi grup keairan. Keairan tadi banyak seperti air buangan, sistem pengairan termasuk jalannya air, sungai, saluran terbuka dan pipa. Kemudian yang kelima adalah grup pengelolaan limbah yang mengatur tentang sistem pengelolaan limbah cair maupun padat. Nah,
Kemudian yang keenam adalah grup bangunan, dan yang ketujuh adalah grup distribusi dan produksi energi, atau dalam artian di sini adalah listrik dan gas. Kemudian kita juga akan membahas tentang infrastruktur yang menunjang kegiatan industri. Nah, sebenarnya banyak faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan di manakah lokasi industri yang tepat. Nah, infrastruktur juga ini turut mempengaruhi penentuan lokasi industri. Nah, infrastruktur tersebut antara lain adalah transportasi. Nah, di sini faktor jarak dan aksesibilitas merupakan hal yang terpenting untuk menentukan lokasi industri itu supaya mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi untuk menetapkan lokasi suatu industri dalam skala yang lebih besar secara konferensif diperlukan gabungan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah, faktor-faktor yang mempertimbangkan itu antara lain seperti aksesibilitas adalah infrastruktur penunjang. Nah, sedangkan menurut pedoman teknis pengembangan kawasan industri Departemen Perindustrian dan Perdagangan 2001 itu dituliskan bahwa selain aksesibilitas dan prasarana angkutan, juga terdapat infrastruktur lain yang menentukan lokasi industri, seperti pertama itu kayak jaringan listriknya, kemudian jaringan air bersih. Nah, dari hasil tinjauan pustaka itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan industri ini memerlukan penunjang dua. Itu adanya pelayanan infrastruktur seperti listrik dan air bersih, dan ketiga adalah jaringan transportasi. Nah, sebenarnya infrastruktur transportasi yang efektif itu yang seperti apa? Nah, jadi infrastruktur transportasi yang efektif itu tiang utama untuk keberhasilan kegiatan industri. Nah, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, biaya transportasi menjadi biaya yang sangat dipertimbangkan. Biaya transportasi dibandingkan menjadi biaya yang sangat dipertimbangkan berbanding terbalik sebenarnya dengan tingkat aksesibilitas. Jadi aksesibilitas yang rendah ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan itu semakin besar, dan sebaliknya semakin tinggi aksesibilitas semakin bisa menekan biaya yang dikeluarkan. Nah, infrastruktur fisik yang baik itu adalah yang berpotensi untuk mengurangi biaya transportasi, kemudian meningkatkan akses pertambahan mentah maupun akses untuk mendistribusikan hasil produksi ke pasar. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dalam pengembangan infrastruktur. Dari segi internal, kegiatan infrastruktur ini dituntut untuk semakin mampu untuk berperan mendukung pergerakan orang, barang, jasa demi mendukung timbulnya perekonomian dan pengembangan suatu wilayah, dan sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan suatu kota. Nah, infrastruktur ini dituntut untuk memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, kesesuaian tata ruang, dan kelestarian lingkungan hidup tentunya. Nah, oleh karena itu dalam pengembangan infrastruktur perkotaan khususnya diperlukan suatu manajemen yang handal dalam proses pengolahan infrastruktur. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu manajemen perkotaan. Nah, manajemen perkotaan ini diharapkan mampu untuk memobilisasi berbagai sumber daya dan memanfaatkan sehingga saling mendukung dalam perencanaan. Kemudian untuk menyusun program, melaksanakan pendanaan dan pengoperasian, serta maintenance dan pemeliharaannya. Kemudian yang kedua ini manajemen keuangan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini bisa kabupaten atau kota. Nah, pada prinsipnya yaitu bagaimana sebenarnya memobilisasi sumber dana di kabupaten atau kota dari sumber-sumber potensial yang sudah ada agar mampu membiayai program-program pembangunan yang sudah direncanakan. Nah, yang ketiga di sini adalah bagaimana memanajemen kerjasama pemerintah dengan swasta. Nah, pada prinsipnya bagaimana agar bisa menjalin kerjasama pemerintah dengan
swasta ini bisa berhasil. Nah, pihak-pihak yang terlibat harus lebih mempertimbangkan beberapa persyaratan pokok seperti saling mempercayai dan hubungan yang baik, kepentingan yang selaras, pembagian beban modal dan keuntungan, serta resiko proyek yang harus ditanggung secara bersama-sama dari kedua pihak, pemerintah dan swasta tadi. Serta yang paling penting juga adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan di berbagai lembaga atau tingkat pemerintahan. Di sini yang keempat adalah manajemen peran serta masyarakat. Nah, masyarakat dapat berperan serta dalam program pembangunan, bukan berupa bantuan pendanaan, namun lebih kepada keterlibatan masyarakat pada setiap tahap pembangunan, sektor non-pemerintahan dan non-komersial, yakni organisasi dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta lembaga kemasyarakatan dapat lebih diperankan secara efektif. Selanjutnya, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur. Yang pertama itu aspek dari komposisi program. Nah, dalam hal ini bagaimana komposisi program berkontribusi dalam pencapaian tujuan dalam rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Bagaimana kesesuaian program tersebut terhadap strategi dan prioritas daerah, pemerintah pusat, dan keterpaduan antara komponen-komponen program agar tercapai suatu program yang efektif. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur adalah aspek pendanaan. Nah, ini tentu menjadi penting. Ini berupa keterlibatan pemerintah kota atau kabupaten dalam pembiayaan pembangunan prasarana untuk memobilisasi sumber pembangunan yang direncanakan dapat dibiayai dengan kemampuan yang ada. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah aspek kemampuan kelembagaan. Nah, pada aspek kemampuan ini, hal-hal dinilai sangat terkait dengan kondisi kelembagaan yang ada dan rencana peningkatan kemampuan kelembagaan dalam pelaksanaan program, serta meningkatkan rencana pendapatannya termasuk kelembagaan yang akan mengoperasikan dan memelihara prasarana yang dibangun. Nah, kemudian aspek yang keempat adalah aspek operasional dan pemeliharaan. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan komitmen daerah untuk menanggung segala beban pengoperasian dan pemeliharaan semua prasarana yang ada sebagai akibat pembangunan prasarana. Dan yang kelima itu adalah aspek partisipasi masyarakat dan swasta. Nah, aspek ini memandang mengenai besarnya kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana dan program, serta rencana pengembangan di dalamnya. Kemudian pelaksanaan, operasi dan pemeliharaannya. Nah, untuk suksesnya pengembangan sistem infrastruktur ini yang bersifat menyeluruh, ada beberapa tahapan yang dipakai sebagai salah satu acuan. Yang pertama itu meliputi perencanaan menyeluruh yang komprehensif. Kemudian yang kedua itu perencanaan induk untuk setiap pembangunan dan pengembangan sistem. Dan yang ketiga perkiraan biaya. Dan keempat perencanaan organisasi dan institusi. Dan yang kelima adalah perencanaan untuk meningkatkan sistem yang ada. Nah, konsep pengembangan infrastruktur. Jadi untuk konsep pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan mengintegrasikan dengan tata ruang melalui pendekatan suatu wilayah. Nah, sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan, dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur, dalam hal ini pemeliharaannya perlu diterapkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan penegakan aturan. Nah, pengembangan infrastruktur ini dilakukan melalui pendekatan wilayah yang menggunakan piranti penataan ruang dan dimasukkan untuk dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor serta di antara pemangku kepentingan. Nah, sehingga mampu
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dukungan terhadap pengurangan kekurangan antar daerah, antar sektor, dan serta antar kota dan desa. Konsep pengembangan infrastruktur dengan kerjasama pemerintah swasta. Nah, tadi sudah dibahas, jadi permintaan terhadap layanan infrastruktur ini selalu meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi sarana dan prasarana perkotaan atau yang biasa disebut sebagai infrastruktur merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan. Karena infrastruktur perkotaan ini sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan perekonomian masyarakat dan kondisi kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada mencerminkan kondisi perekonomian masyarakatnya. Nah, kebutuhan infrastruktur ini semakin lama akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, sedangkan dana yang tersedia pada pemerintah sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk mencukupi kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur yang besar. Ini tentunya tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pemerintah. Apalagi kemampuan pemerintah kan saat ini bisa mengandalkan dari hasil kekayaan alam yang dipunyai makin menipis, bahkan sebagian telah habis karena dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi upaya lain pemerintah ini walaupun telah dilakukan, namun jika melihat kondisi sosial ekonomi dari masyarakat yang ada masih sangat sulit. Kenapa? Karena sehingga untuk memenuhi permintaan jasa infrastruktur ini yang meningkat dengan cepat ini tidak mungkin dipenuhi hanya oleh pemerintah saja, terutama karena keterbatasan dana mungkin. Kemudian karena keterbatasan dana ini, keikutsertaan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui pola kemitraan ini sangat membantu usaha menanggapi permintaan jasa infrastruktur tersebut. Jadi alternatif yang memungkinkan ini saat ini agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada adalah dengan cara menarik para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tujuannya apa? Ini untuk menanamkan modalnya dengan sistem KPS. Nah, sistem KPS ini adalah kerjasama pemerintah dan swasta. Nah, jadi kerjasama penyediaan infrastruktur antara pemerintah dan swasta ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kemudian bersaing, efisiensi, dan keselarasan. Nah, jadi saling menguntungkan lah, saling membutuhkan dan saling mendukung. Ini juga sebenarnya ini adalah dari Perpres nomor 67 tahun 2005. Nah, jadi ada beberapa tujuan partisipasi sektor swasta di bidang infrastruktur. Nah, yaitu pertama adalah mencari modal swasta untuk menjembatani modal pembiayaan yang besar. Ini dibutuhkan investasi infrastruktur pelayanan umum. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki pengelolaan infrastruktur itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mengimpor alih teknologi. Nah, itu tadi tentang konsep pengembangan infrastruktur dengan kerjasama pemerintah dan swasta, atau kita lebih sering dengar adalah dengan sistem KPS. Kemudian yang penting juga adalah bagaimana konsep pengembangan infrastruktur dengan kerjasama antar daerah. Nah, untuk menangani adanya kekurangan infrastruktur, salah satu penanganannya adalah dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, khususnya dalam wilayah suatu kota atau kabupaten. Nah, kerjasama antar daerah ini sebenarnya adalah salah satu usaha untuk mengatasi persoalan di suatu daerah itu sendiri. Jadi dengan peningkatan kerjasama pembangunan antar kota, baik pada tahap perencanaan, kemudian pembiayaan, pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan. Nah, jadi salah satu pelayanan kerjasama antar daerah adalah dengan cara kerjasama dalam pengembangan pelayanan publik. Nah, dalam kerjasama antar daerah ini harus juga berlandaskan hukum yang berlaku. Nah, jadi urgensi kerjasama daerah itu adalah
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah meningkatkan efisiensi dalam ukuran-ukuran ekonomi of skala atau skala ekonomi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efektivitas kualitas pelayanan publik. Ketiga adalah perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah, dan ini pasti tentunya tiap daerah memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah adanya daerah yang surplus fasilitas atau sumber daya, dan yang terakhir adalah menghilangkan kemungkinan duplikasi pelayanan yang diberikan di beberapa daerah yang berdekatan. Nah, jadi sebenarnya konsep kerjasama antar daerah ini adalah dengan cara kerjasama dalam pelayanan publik, lebih ke sektor pelayanan publik. Nah, jadi bentuk-bentuk kerjasamanya itu ada banyak dalam pelayanan publik. Contohnya itu semisal kerjasama informal antara pemerintah daerah, terus ada joint agreement partisipasi dari daerah-daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian prinsip penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi prinsip pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan ini adalah membangun dan menggunakan infrastruktur yang ramah lingkungan demi mengurangi dampak negatif dari global warming. Prinsip ini ada sekitar 5. Jadi yang pertama itu untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Kedua, menjamin keputusan-keputusan yang relevan dengan konsekuensi ekologis. Dan yang ketiga adalah meningkatkan adopsi teknologi tepat guna atau TTG. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Serta yang kelima adalah mencari solusi bersama terkait masalah lingkungan yang ada pada saat ini, guna untuk penyediaan infrastruktur yang lebih menekankan pada aspek lingkungan. Jadi berbicara tentang manajemen infrastruktur itu sebenarnya aspek yang sangat luas untuk dibahas tentang pengembangan infrastruktur. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan wilayah, menggunakan piranti penataan ruang, dan yang dimaksudkan untuk dapat mengikat keperpaduan antara lintas wilayah dan sektor, serta di antara pemangku kepentingan. Jadi banyak yang harus terkait dengan manajemen infrastruktur itu sendiri. Jadi seperti dalam wilayah perkotaan, tentunya manajemen infrastruktur ini sangat dibutuhkan, karena dalam infrastruktur tadi itu sangat menunjang pada prinsip-prinsip pelayanan publik, seperti mungkin transportasi, kemudian dari segi lingkungannya seperti pengairannya, kemudian jaringan drainasenya dalam perkotaan, kemudian fasilitas publik lainnya seperti kesehatan. Nah, jadi ini semua tadi gunanya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lingkup sosial. Jadi untuk infrastruktur wilayah perkotaan sebenarnya yang perlu direncanakan adalah bagaimana meningkatkan sebuah pelayanan ini yang ramah lingkungan. Jadi green infrastruktur, yaitu sebuah kayak konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan. Jadi menggunakan prinsip-prinsip yang berwawasan lingkungan, seperti bagaimana membangun dan menggunakan infrastruktur, tapi melihat dari perspektif ekologisnya. Seperti kita lihat sekarang kan adalah pemanasan global. Jadi bagaimana solusinya pemanasan global itu setidaknya
dapat diturunkan beberapa persen saja. Jadi tidak menambah atau tidak memperparah global warming ini. Jadi global warming ini bisa disebabkan dari penebangan hutan mungkin, dari kemudian penumpukan sampah yang bisa menyebabkan adanya gas metan yang berlebihan. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen infrastruktur berbasis lingkungan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya, bila ada salah kata, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.